A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa man lam yaj'alillahu nuran fama lahu min nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika khasana bi khairi kitabi unzil wa akramana bi khairi nabi ursil wa atamma alaina bi ni'mati dini surya dinul islam. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa laqad yassarnal qur'ana lidzikr fahal min mudakkir. Wa qala aidan ar-rahman allamal qur'an khalaqal insan allamahul bayan. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul alladzi adal amanat wa ballaga rasala wa nasaha lil ummat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tidak ada kalimat yang paling sempurna di sore hari menjelang maghrib kecuali rasa syukur kita memuji Allah. Dia yang layak dipuji. Rasa syukur untuk menyanjung Allah karena dia yang pantas disanjung. Rasa syukur untuk membesarkan asma Allah karena dia yang pantas dibesarkan. Oleh karena tidak ada yang berjanji untuk bertemu, berjumpa, bersilaturahmi di majelis yang mulia ini kecuali sudah menjadi rencana Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan rencana itu Allah menggerakkan jiwa raga kita berkumpul di majelis yang mulia ini. Semoga duduknya kita di majelis ini seperti sedang duduk di dipan-dipan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pengumuman untuk penduduk akhir zaman sebagaimana diumumkan oleh Ibnu Mas'ud. Apabila di sebuah negeri, sebuah kampung, sebuah tempat mereka diundang untuk menghadiri sebuah majelis taklim, ketika undangan itu tiba di rumah mereka, mereka membaca undangan itu dalam keadaan senang, happy dan bahagia. Dan ketika jadwal taklim itu tiba, mereka berlapang-lapang mengayun langkah kaki kanannya memenuhi undangan majelis itu. Menurut Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayunan langkah kaki kanannya diangkat derajat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak saja langkah kaki kanan, di saat yang bersamaan mereka juga berlapang-lapang mengayun langkah kaki kirinya memenuhi undangan majelis itu. Menurut Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayunan langkah kaki kirinya mampu menggugurkan dosa-dosa bergantungan pada jiwa dan raga mereka. Setelah mereka tiba di majelis itu, mereka tidak duduk berkesendirian, melainkan mereka ditemani dengan 70.000 malaikat. Tidak saja ditemani dengan 70.000 malaikat, melainkan 70.000 malaikat
sibuk di dalam majelis itu menyebut-nyebut nama mereka yang hadir di dalam majelis itu ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajak jemaah sekalian, mari kita mengulangi kembali kata-kata Nabi Allah Adam alaihi salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang layak dipuji, yang layak disanjung, yang layak dibesarkan hanya Allah saja. Siapa orang dalam kehidupan ini menyanjung ciptaan Allah dan benda-benda ciptaan Allah, hari-harinya menyesal, kecewa dan marah, kecuali kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam teriring salawat selalu kepada kekasih Allah yang menerima wahyu Allah dengan tanda kebesaran Allah, datang dengan kemuliaan Allah. Walaupun dunia mencibirnya, dia mampu menebarkan ayat-ayat Allah di seluruh alam semesta ini. Difitnah, dicaci, dilempar, diusri. Bahkan sampai akhir zaman ini orang terus membuat karikatur buruk tetap terhadap dirinya. Dia tetap kekasih Allah, bahkan semakin orang memburukannya di hadapan Allah, dia makin diangkat derajat oleh Allah Subhanahu. Dialah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salawat kita pun kepada keluarga setia Rasulullah, sahabat-sahabat, siang, malam, pagi, petang, susah senang, suka duka, mendampingi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mampu mengantarkan dakwah warisan terbaik dari Rasulullah sampai ke negeri kita. Al-Quran dihadirkan di tengah-tengah kehidupan kita, yang menjadi prasyarat orang untuk bagaimana mengawali kehidupan dunia dengan menata Al-Quran bersama jiwa dan raganya. Semoga kita yang hadir di majelis ini menjadi orang-orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Allah, dan mencintai Al-Quran. Tidak saja sekedar mencintai, justru memahaminya, mentadaburinya, mengambil sikap menjadi akhlak dalam kehidupan dari hari ke hari. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mau tanya ibu-ibu di sayap kanan saya, apakah Al-Quran itu susah dibaca? Kok diam? Bu, apakah Al-Quran itu susah dibaca, susah dihafal? Bapak-bapak, apa Al-Quran itu susah dibaca, susah dihafal? Haram hukumnya orang mengatakan Al-Quran susah dibaca, susah dihafal. Di mana penjelasannya? Allah menceritakan kepada kita surat 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan ayat 40. Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikr. Dan kami mudahkan Al-Quran itu menjadi pelajaran. Fahal min mudzakir. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ditegaskan dalam surat 55 ayat 2. Diawali dengan kata-kata Ar-Rahman Allamal Qur'an. Allah Maha Rahman itu mengajari manusia Quran. Maka sikap hidup hamba tidak ada aturan mengatakan Al-Quran susah dibaca, susah dihafal. Kalau ada orang mengatakan Al-Quran susah dibaca, susah dihafal, berarti energi otak kiri dan otak kanannya hanya kepada dunia tapi tidak kepada akhirat. Ketika energinya hanya kepada dunia, maka hari ini umat Islam Indonesia yang memiliki energi dunia lebih besar daripada energi akhirat. Tercatat penduduk mayoritas muslim di dunia 220 juta itu hanya 0,01% yang bisa hafiz Quran. 0,01% yang bisa hafiz Quran. Dari penduduk masyarakat dunia yang umroh, haji, tercatat Indonesia menjadi umat yang terbanyak dan terbesar.
Tapi dari umat yang terbanyak terbesar umroh dan haji itu hanya 0,20% yang bisa baca Quran, tapi terbata-bata. Maka Rasul Muhammad SAW mengingatkan kita 1400 tahun yang lalu. Taraktu fikum amra'aini ma in tamassaktum bihi lan tadilu kitaballahi wa sunnatur rasul. Mau sukses diawali dengan kata-kata, wahai manusia, dengar baik-baik apa yang aku sampaikan pada hari ini kepada kalian. Sampaikan juga kepada orang yang tidak ada di tempat ini pada hari ini. Dan sampaikan juga kepada orang yang belum melihat wajahku, bahwa sekiranya tahun ini umurku berakhir, tidak ada lagi ada nabi. Dan kalau kalian mau sukses, aku hanya tinggalkan 2 wasiat yang membuat kalian menang dunia, sukses dunia, tapi akan membuat kalian menjadi sukses di hadapan Allah Subhanahu. Survei dari dilakukan lagi, profesor-profesor kita di Indonesia yang dari universitas negeri maupun swasta itu hanya 0,01% yang bisa membaca Al-Quran. Yang mengajar di UHAD, mengajar di UGM, mengajar di mana, 0,0 yang bisa baca Quran. Dan ini menjadi masalah buat bangsa kita. Apalagi survei kepada DPRD, bupati, wali kota, gubernur, sampai presiden justru tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Bagaimana bisa bersikap mengantar kita membuat bangsa dan umat manusia ini menuju peradaban sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan konsep Allah menempatkan antum manusia menjadi khalifah di atas muka bumi. Khalifah itu wakil yang mengambil peran untuk menempatkan dan menerapkan keinginan Allah kepada khalifah di atas muka bumi agar mereka bisa mampu. Sehingga Allah bilang sama kita dalam surat 2 ayat 2, Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan dan petunjuk hanya kepada orang yang bertakwa. Why? Mengapa dia tidak ada keraguan dan petunjuk kepada orang yang bertakwa? Karena di dalam Al-Quran itu sesungguhnya adalah tulisan Allah. Tulisan ini tadi ada di Lauhil Mahfuz, tapi Allah ingin menurunkannya menjadi mukjizat kepada Rasulullah SAW supaya khalifah atau manusia itu dapat melihat tulisan itu. Ketika mereka melihat tulisan itu, tidak hanya sekedar melihatnya saja, mereka harus mengimaninya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Kenapa dia tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang yang bertakwa? Karena tulisan itu sesungguhnya bacaan Allah. Bacaan ini tadi ada di Lauhil Mahfuz, tapi Allah menginginkan menjadi mukjizat kepada Rasulullah agar khalifah di atas muka bumi dapat membaca tulisan Allah itu. Mengapa dia tidak ada keraguan di dalamnya? Oleh karena Al-Quranul Karim itu sesungguhnya literatur yang menceritakan, menginformasikan, mencatat, menata kehidupan sukses orang-orang pada masa lalu, agar orang-orang masa kini mengimaninya dan mereka akan sukses pada saat ini sampai ke hadapan Allah. Mengapa tidak ada keraguan di dalamnya? Dia menjadi teori kecerdasan. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Mendidik Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencerdaskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencerahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memandirikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar selalu pada behavior siratal mustaqim. Mursalin selalu lurus dalam kehidupan.
Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kenapa tidak ada keraguan di dalamnya? Allah menjawab lagi. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya oleh karena datang dari Allah pencipta alam semesta. Surat As-Sajdah ayat 2. Lalu kenapa dengan keadaan manusia hari ini tidak menjadikan Al-Quran menjadi literatur hidup mereka? Hari ini kita perhatikan banyak pemuda yang linglung, banyak pemuda-pemudi yang mereka tidak punya arah kehidupan, galau kemana-mana hidup mereka. Sedikit-sedikit yang mereka tanya adalah jodoh saya kapan? Ada orang yang berusaha, usahanya tidak maju, dia mengeluh kenapa saya tidak maju. Ada orang yang mengeluh begitu tiba-tiba usahanya sudah jatuh. Mereka tidak memiliki Al-Quran pada hidup mereka. Padahal Al-Quran menurut Nabi Muhammad SAW, subhanallah, hadiah kepada bibir lisan ini. La aqulu alif lam mim harf. Saya tidak bilang alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfu wa lamun harfu wa mimun harfu. Tapi alif itu satu huruf, mim itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Setiap orang yang membaca satu huruf ada 10 energi, dorongan, motivasi, amal, pahala, kebaikan bagi diri. Tidak saja untuk dirinya, tapi orang yang mendengarnya pun mendapatkan. Tidak saja orang yang mendengarkannya, orang yang menyediakan tempat untuk orang membacanya, orang mendengarnya mendapat pahala tanpa mengurangi sedikit pun amalia orang yang membaca. Dan ternyata Al-Quran itu energi. Energi kepada siapa? Pertama kepada jiwa. Hati yang kering, hati yang tandus, hati yang kerontang, begitu berdoa kepada Allah, mengeluh, kok usaha saya tidak maju, begitu mengeluh, kenapa saya tidak dapat jodoh, kok kenapa saya tidak naik pangkat? Karena tidak ada energi Al-Quran. Tapi ketika dia memiliki mental, sikap, iya karena kudu, lalu hari-harinya dengan Al-Quranul Karim, itu energi bagi dirinya. Ibu bangun pagi, Pak, kalau selalu bangun pagi apa yang dibaca duluan? Koran. Beli Kompas, beli Republika. Sementara Al-Quran disimpan di lemari. Menunggu kapan disentuh oleh kita. Padahal Al-Quran harus selalu ada. Terutama kepada ibu-ibu yang menjadi madrasah awal rumah tangga. Keliru kalau ibu menitip anak ke pesantren, menitip anak ke sekolah-sekolah yang bayarnya mahal, tapi hasilnya tidak mendorong. Saya ada sedikit keluar. Ada 2 pemuda. Saya pemuda. Kedua ini ngaji sama saya 5 tahun. Ikut ngaji sampai mereka sudah usia 25 tahun. Setelah pas 5 tahun, hari pertama laki-laki yang pemuda ini menghadap saya, dan dia bilang sama saya, Pak Ustadz, saya ini sudah ngaji 5 tahun, tapi saya belum dapat jodoh. Oh, berarti tujuan antum bukan ngaji cari jodoh, maka tidak dapat. Esoknya lagi datang seorang pemudi, ketemu saya lagi, Pak Ustadz, saya sudah ngaji 5 tahun, kenapa saya belum dapat jodoh? Antum ini ngaji apa cari jodoh? Kalau antum datang cari jodoh di tempat ngaji ini, antum tidak akan dapat jodoh. Karena niatmu bukan ngaji tapi cari jodoh. Usahakan besok pagi datang ke sini kembali. Saya telepon pemuda yang tadi, besok datang. Besok pagi mereka 2 ketemu di majelis itu dan saya bilang, ini adalah jodohmu. Menikah, sesudah itu 17 tahun usaha mereka maju, tapi mereka tidak diberikan keberkahan berupa keturunan dari Allah. Mereka 17 tahun kemudian menghadap saya dan bilang, Pak Ustadz, kami ini sudah ngaji sudah usaha 17 tahun, sudah menikah 17 tahun, tapi kami belum dapat keturunan.
Saya tanya, masih suka berkunjung dengan Al-Quran? Kedua pasangan itu diam. Masih suka datang melihat mertua atau orang tua? Kedua-duanya juga diam. Masih suka ke masjid? Keduanya diam. Masih suka datang ke majelis taklim? Kedua-duanya diam. Saya bilang, inilah Allah menunda, tidak kasih keturunan pada kalian. Akhirnya mereka ikuti nasihat ini. 3 tahun kemudian Allah kasih karunia satu keturunan, seorang anak laki-laki yang gagah. Jadi 20 tahun baru Allah kasih karunia. Sayangnya setelah anak ini besar umur 2 tahun setengah, dia bilang kepada ayah dan ibunya, Pak, Bu, tolong belikan saya buku gambar dan pensil. Deden, anak ini diberi nama dia Deden. Deden mau menggambar di buku itu sesuai keinginan Deden. Sore hari mereka pulang dari kantor, mereka bawa buku gambar dan pensil 24 lusin. Anak ini mulai besok bangun pagi sarapan dan kreasi di atas lembaran kertas buku gambar itu. Sampai semua selesai, sesudah itu buku gambar terlambat dibeli, terpaksa dia mengarah ke dinding kamarnya. Dia gambar sesuka hatinya, lingkaran, bulat, miru, segitiga, sesuka hatinya. Ruang kamar tidurnya sudah penuh dengan coretan, dia bergeser ke ruang makan, dia coret juga di dinding-dinding itu. Beberapa hari kemudian ayah ibunya minta izin mau keluar negeri, tapi di garasi mereka parkir mobil yang baru dibeli 1 pekan, ditaruh dan pergi mereka ke luar negeri. Happy karena ingin melihat luar negeri. Si Deden ini setelah menggambar seluruh kamar, ruang makan, ruang tamu, kamar tidur papanya, semua selesai. Terakhir ke halaman rumah, dinding rumah di depan pun digambar. Sesudah itu tidak ada ruang yang kosong. Di garasi ada mobil yang terparkir. Anak ini terpaksa menggunakan paku dan menggambar di mobil itu. Karena buku gambar habis, baby sister lambat menyediakannya. 3 hari kemudian orang tuanya pulang dari luar negeri. Tidak mencari anak mereka, justru langsung buka garasi. Melihat mobil ada coretan itu dan mereka berteriak, siapa yang mencoret mobil ini? Siapa yang membuat ini dalam rumah? Baby sister itu mengatakan, bukan Deden tapi Mbak, silakan Bapak mau marah, mau usir saya terserah. Bukan Deden, ini karena aku yang salah membeli. Terlambat beli buku tulis sehingga Deden menggambar. Kedua pasangan itu tanpa pikir panjang membangunkan anaknya sedang tidur terlelap itu, lalu membawa dia di ruang tamu. Kedua tangannya diletak di atas kursi dan kedua pasangan ini menggunakan balok 5 kali 5 memukul tangan kedua anaknya. Suasana yang tadi itu berubah menjadi anak ini sakit, menangis. Akhirnya keputusan kedua pasangan memerintahkan anak ini diantar ke rumah sakit tanpa ditemani oleh ayah dan ibunya. Sampai di rumah sakit juga dia tinggal selama 1 pekan di sana, tidak ditemani oleh ayah dan ibunya kecuali baby sister ini. Dokter mengatakan satu-satu jalan untuk bisa membuat kesembuhan tangan anak ini adalah harus diamputasi. Lalu mereka potong tangan anak ini. Sebelum potong bawa pulang surat permintaan dari rumah sakit atas persetujuan amputasi tangan anaknya. Begitu bawa pulang, suster ini menyerahkan kepada pasangan suami istri ini. Tanpa memikir panjang, kedua orang langsung tanda tangan setuju. Dibawa kembali, diamputasi. 3 hari kemudian dibawa pulang ke rumah. Dibawa pulang ke rumah hari Sabtu. Sarapan sudah siap di atas meja. Si Deden ini habis mandi, tangan keduanya dalam keadaan korban. Dia pakaian, dia pakai bedak. Anak kecil itu dia menuju ruang makan. Dia lihat ayah dan ibunya sedang sarapan. Lalu dia bertanya kepada ayah dan ibunya, ayah, bunda, kenapa tangan Deden dipotong? Kedua pasangan itu menjawab, karena tangan Deden nakal maka harus dipotong. Anak ini menjawab kepada ayah dan ibunya, seandainya tangan Deden tidak dipotong di pagi hari ini,
Deden mau mengulurkan tangan meminta maaf kepada ayah dan bunda. Kedua, pasangan ini mendengar kalimat dari anaknya jatuh dari kursi makan mereka. Sudah terjadi pemotongan tangan anaknya. Anak ini lalu bilang kepada baby sisternya, aku tidak mau keluar kalau di rumah masih ada ayah dan bunda. Tugasmu adalah antar saya setiap pagi ke masjid. Lalu baby sister ini dididik anak ini sarapan diantar ke masjid. Kelompok anak-anak kecil yang sedang bermain dengan Al-Quran bersama guru ngajinya di masjid. Anak ini ikut nimbrung di sana 3 bulan, ikut baca 6 bulan, subhanallah, 6 bulan kemudian jadi 1 tahun. Dia hafal 30 juz dengan sempurna. Begitu kami membuat lomba anak-anak yang tubuh badannya kurang normal tapi bisa hafal Quran, subhanallah, si Deden urutan ketiga di tanah air Indonesia. Begitu kami bawa dia ke Jeddah untuk lomba tingkat internasional, urutan keempat. Ditanya oleh panitia, apa tujuan sampai engkau bisa menghafal Quran? Dia mengatakan, aku berkeinginan suatu saat nanti aku akan menghadiahkan ayah dan ibuku di surga dengan mahkota di atas kepala mereka yang lebih terang daripada matahari di bumi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Anak ini energinya adalah energi dididik oleh ayah ibunya, walaupun mereka tidak dididik secara langsung, tapi karena ayah ibunya pernah ngaji selama 5 tahun, lalu mereka mengulangi 3 tahun kemudian, energi ini turun kepada anak. Tapi orang tuanya tidak menggunakan Al-Quran selanjutnya sehingga salah menerima amanah ini dengan cara memotong tangan anak mereka. Mereka lihat mobil ini lebih berarti daripada anak yang mereka minta selama 20 tahun. Dan mereka bisa senang daripada mobil yang mahal harganya daripada tangan anak yang mereka minta selama siang dan malam 20 tahun kepada Allah baru diberikan. Kenapa? Al-Quran tidak bersama mereka. Coba saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, bawa mobil di jalan yang benar, bawa mobilnya juga pelan, tiba-tiba ada orang dari arah berlawanan, dia balap mobil motornya dengan kencang, menabrak mobil motor ibu. Bilang sama saya, kira-kira kalimat apa yang pertama keluar dari lisan bapak ibu? Kalimat apa? Jujur ini ngaji, jangan bohong. Kalimat apa? Survei membuktikan orang yang berwudu, takbir, ruku, sujud, salam, baca Quran, puasa sunat, Senin Kamis selalu ada di majelis taklim, pergi umroh, haji. Tapi ketika berhadapan dengan peristiwa-peristiwa seperti itu, yang keluar dari lisannya bukan lisan Allamahul Bayan. Brengsek lo. Betul. Kurang ajar. Mata lo di mana? Goblok lo. Apalagi cicilan mobil motornya belum lunas saat itu. Kenapa? Alamahul bayan dari Al-Quran tidak ada pada jiwa mereka, sehingga mereka menggunakan konsep orang lain. Siapa konsep siapa? Konsep iblis dipakai. Konsep iblis dipakai untuk merendahkan manusia dengan kata monyet, goblok, kurang ajar, mata lo di mana? Hanya gara-gara benda yang namanya mobil atau motor. Kenapa? Dia kira benda ini lebih berharga daripada Allah. Sehingga yang dia rusaki adalah lisan. Lisan yang bisa pakai membaca Quran dia buat dengan kotoran. Lisan yang dipakai untuk mencerdaskan bibir ini dengan ayat-ayat Allah dipakai untuk dikotori. Maka yang terjadi adalah kita tidak dengan kecerdasan Al-Quran, tetapi yang kita pakai adalah sesuatu yang akan menodai lisan kita. Kurang harta, prasangka buruk. Tetangga dapat rizki, kita yang susah hidup.
karena tidak ada energi Al-Quran pada kita. Padahal Nabi Muhammad tadi mengatakan, ketika aqulu alif lam mim harfu, alif lam itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, lalu dicerdaskan dengan baik pada lisan ini, maka kita dalam kehidupan ini energinya dan pandangan positif thinking selalu dalam kehidupan. Suami pergi kantor, pulang tidak dapat uang, alhamdulillah kau sudah pulang. Mak, kita tidak ada uang hari ini, gak apa-apa, yang penting kau selamat. Agar kau bisa jadi imam di rumah ini, kau bisa baca Quran bersama anak-anak dan kami di rumah ini. Terima kasih ya Allah, engkau hadirkan dia dengan kesegaran, sehat walafiat. Hari ini ibu-ibu kita, hari ini gak ada uang, mukanya berubah. Urusannya tidak berhasil, berubah keadaan. Karena yang ada pada pikiran mereka adalah pengaruhnya dua kelopak mata di kepala. Maunya mata ini melihat harus dimiliki, tapi merusak mata hati. Tapi kalau mereka yang menggunakan mata hati, subhanallah, dalam kondisi Al-Quran itu bersama lisannya, maka energi dia menjadi hidup. Dimakai justru dia bahagia. Suaminya galak, alhamdulillah. Istrinya cerewet, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, engkau berikan aku kemampuan agar aku antar istri yang cerewet dengan ayat-ayat Allah. Biar dia cerewet dengan ayat ini agar aku bahagia. Pulang kantor lihat begini di kamar tidur, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, yang cerewet itu sudah bisa baca Quran. Radio rusakku hidup terus. Rubah suasana itu dengan suasana Quran. Saya tanya ibu-ibu, satu hari ibu tidak baca satu ayat Al-Quran, gelisah enggak? Yang jujur saya. Gelisah enggak Pak? Tapi orang yang energinya Al-Quran, satu hari kalau dia tidak baca satu ayat, dia menyesal, dia menangis, ya Allah, ada apa dengan jiwa ini sehingga ayat itu tidak bisa aku baca. Atau dia tidak bisa menghafal, dia akan periksa dirinya. Kenapa hari ini saya tidak bisa habis Quran? Kenapa saya tidak bisa ayat Al-Quran? Saya minta tolong, ada dua orang tua, satu laki-laki, satu ibu-ibu masuk. Kita lihat satu praktek yang paling lucu, yang hari ini manusia tertipu semuanya. Satu dari bapak-bapak, ya bisa usia 35 tahun, 40 tahun. Ya apa? Ini potret, hanya saya ingin tunjukkan kepada bapak ibu. Silakan satu ibu-ibu, satu bapak-bapak. Nggak usah, nggak di sini bukan tempat salah benar, nggak ada. Di sini kita saling menimba ilmu pengetahuan dan saling memperbaiki. Siapa ibu? Silakan maju ke depan. Maju aja, nggak apa-apa, tidak ada yang nggak. Oke ya, berani, alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu ini dapat karunia bisa hafal Quran. Silakan berdiri bu. Duduk aja. Ibu baca lagu Balonku Ada 5 tidak dilagukan. Silakan baca dengan cepat. Balonku. Jangan dinyanyikan. Balonku ada 5. Cepat, lebih cepat. Balonku ada 5. Lebih cepat. Balonku ada 5. Sampai selesai lagunya. Lebih cepat lagi. Balonku ada 5, Pak. Lebih cepat. Balonku ada 5. Terus. Lupa warnanya. Terus, cepat, merah kuning kelabu. Lebih cepat. Sudah berapa lama ibu belajar lagu ini? Sudah lupa Ustaz. Sudah berapa lama ibu? Sejak kapan ibu belajar lagu ini? Sejak masih kecil. Dari TK. Sudah dimasukkan Balonku Ada 5. Coba satu bapak-bapak. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Duduk aja. Okay. Abang baca ayat kursi dengan kecepatan tinggi. Silakan. Jangan dilakukan, dibaca kayak tadi Balonku Ada 5 tadi. Lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. La ikraha fiddin qad bayyana al-usra min al-ghayb wa ma yakfur bi tagut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samiun alim. Yang ibu tadi
bahasa alam. Abang tadi bahasa cahaya. Bahasa alam ini dibaca 1000 kali pun tidak akan tersimpan tertata dengan otak kita. Tapi namanya bahasa cahaya. Subhanallah. Dia akan tersusun rapi, tertata sampai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Al-Qur'an itu kami mudahkan untuk menjadi pelajaran. Cuma karena orang hidup ini menggunakan 2 kelopak mata ini sehingga mereka tidak melihat pelajaran ini. Yang mereka melihat adalah dunianya. Pelajaran dibuang sehingga mereka menerjemahkan seakan-akan Al-Quran itu hanya untuk orang mati. Padahal Al-Quran itu huda linnas, petunjuk kepada manusia. Tujuannya apa? Dia menata kehidupan ini untuk menuju perjalanan yang damai, sukses, sejahtera, makmur. Itu Al-Quran. Indonesia hari ini tidak mencapai itu. Bangsa hari ini tidak mendapatkan itu karena yang dikejar adalah adil makmur sesuai dengan kebodohan dan hawa nafsu hidup. Sehingga mereka menipu Allah dengan cara apa? Mau bersumpah di kepalanya ada Al-Quran. Sekedar menipu Allah ini, oh ada Al-Quran. Padahal yang disumpah itu nggak pernah hafal Quran, nggak pernah baca juga. Bagaimana dia bisa menerapkan Al-Quran pada hasanah hidupnya? Ternyata tidak bisa. Hasilnya adalah dia ambil uang hak orang lain dalam hidup. Apalagi dengan suasana hari ini. Akibat orang tidak baca Quran, Allah bilang sama mereka, kau pilih pemimpin yang seakidah denganmu. Mereka juga tidak mau. Yang menginginkan memilih pemimpin, jangan kamu ambil pemimpin Yahudi, Nasrani, Majusi, kafir, lain-lain sebagainya. Itu bukan keinginan Ustadz Fadlan atau Ustadz yang lain. Tidak. Keinginan Allah agar kamu beramal dengan ayat ini. Kenapa beramal dengan ayat ini? Supaya ini menjadi lahan kebaikan. Kalau saya pilih pemimpin Islam karena dia yang berhak menjadi wali amanah, maka kalau dia buat kesalahan, amanahku sudah serahkan kepadanya. Dia bertanggung jawab langsung kepada Allah. Tapi kalau kepada orang yang kafir, Majusi, Hindu, maka seluruh aktivitas kegiatannya, baik, buruk, ditanggung oleh dia yang memilihnya, yang menyerahkan wali amanah kepada. Sehingga Allah membuat ini supaya manusia itu cerdas. Cerdas dalam membawa hatinya melihat, oh ternyata Allah ingin menjadikan Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi saya dalam hidup. Bukan menempatkan hawa nafsu. Dan Al-Quran itu sangat cocok, sangat tepat untuk kehidupan manusia. Ibu beli kulkas, ada buku petunjuk nggak? Beli mobil, ada buku petunjuk nggak? Beli mesin cuci, ada buku petunjuk nggak? Tidak mungkin ibu pakai buku petunjuk mobil untuk mesin cuci. Mobil itu hancur. Hancur. Masa buku petunjuk mobil dipakai? Akhirnya tangki mobil dimasukkan air. Kenapa kau pakai ini? Berdasarkan buku petunjuk mesin cuci. Oh salah, dia ada buku petunjuknya sendiri. Nah, untuk hidup di alam ini Allah kasih petunjuk yang namanya Al-Quran. Tidak sekedar dibelikan. Kalau orang membaca Al-Quran sesuai dengan hawa nafsunya, dengan keinginannya, maka dia mempermainkan ayat sesuai dengan keinginannya. Begitu Allah bilang, pilihlah kamu, jangan kamu pilih pemimpin yang kafir, Majusi, nanti kamu sama dengan mereka. Dia mengatakan tidak, salah, itu Allah salah, ikutilah keinginannya. Ini salah. Tak bisa kita menerjemahkan apa sesuai dengan kemauan kita, tidak bisa begitu. Al-Quran ini sudah diuji oleh seluruh manusia intelektual di atas bumi. Bahkan kalau kita mau mengeditnya satu persatu di alam ini, subhanallah, kita tidak akan sanggup. Orang yang baru melihat satu ayat lalu dia menerjemahkan. Al-Quran ini tidak susah bagi kehidupan kita. Dia cocok untuk semua penduduk bumi. Mau rambutnya keriting, hitam kelina, Al-Quran cocok untuk diri. Mau hidungnya pesek, mancung, pendek,
Al-Quran juga cocok untuk dirinya. Mau matanya sipit atau terbuka seperti terang bulan, Al-Quran juga cocok untuk dirinya. Tinggal bagaimana membawa Al-Quran itu, membuat sehingga energi dari waktu ke waktu itu menjadi superhit. Dan subhanallah, Rasul Muhammad SAW memiliki konsep ini sehingga dalam kehidupannya telah jelas hidup cuma sakit 2 kali saja. Hidup selama Rasulullah hidup sakit cuma 2 kali. Satu diracuni, satu karena memang sakit menuju ajal. Coba lihat manusia hari ini banyak masuk rumah sakit. Obat banyak, sementara Al-Quran menjadi obat itu tidak pernah ada pada jiwa raga mereka. Ada orang yang sudah umur 112 tahun, 120 tahun, tapi matanya tanpa kacamata, dia pakai Quran. Enak. Tapi lihat orang yang baca ilmu fisika, ilmu matematika, baru umur 11 tahun, kacamata sudah tebal 5 cm. Kenapa? Keberkahan Al-Quran karena dia selalu melihat huruf, tulisan, literatur Allah ini, petunjuk Allah ini, madrasah ini, sehingga dia terus membuat energi hidup di diri. Nah, ini yang tidak ada pada kehidupan kita. Dan Al-Quran itu Allah sengaja hadirkan menjadi huda linnas, tapi dia juga menjadi lahan amalia bagi semua orang yang hidup. Lahan amal, lahan jariah untuk menata kehidupan ini. Duduk di warung, seorang ibu coba masak di dapur. Dengan ayat-ayat Allah dia tidak sadar makanannya penuh dengan berkah, dia letakkan di atas. Saya tahun 92 dikirim oleh Majelis Ulama Indonesia ke Somalia. Menurut Profesor Hasan Basri waktu itu bahwa antum yang cocok dengan orang Somalia. Emangnya kenapa Pak Kiai? Rambutmu sama dengan mereka, kulitmu sama dengan mereka. Oh, kalau itu yang menjadi pilihan, saya terima karena dakwah ini. Kami sampai di Somalia, dari Maroko ke Madagaskar, ganti pesawat kecil. Teman saya 6 orang, waktu itu kami 7 orang. Teman 6 orang ini begitu kami naik pesawat kecil, mereka mulai, aduh, beginikah dakwah? Saya bilang, ini kalian baru dakwah. Nabi Muhammad dikejar, nggak pernah mengeluh. Ini diam aja kita dakwah. Dari Madagaskar ke Somalia kami ganti pesawat yang cuma 9 orang. Lebih ketakutan lagi teman-teman saya, 6 orang ini. Sampai di lokasi itu, kami menuju ke desa itu harus jalan kaki 6 jam. Karena saya sudah terbiasa latihan di Irian 3 bulan, 4 bulan, sudah happy lah. Sudah biasa. Mereka bilang, kok Pak Ustadz tidak mengeluh? Saya bilang, wah ini energi bagi saya. Saya sudah biasa jalan. Nah ini kalian mengeluh. Kalau begini Pak Ustadz, kita minta ke MUI supaya cepat kita kembali. Oh saya tidak bisa begitu, ini amanah. Kita harus jalani. Kami jalan kaki 6 jam sampai ke lokasi. Kami berduduk di tenda yang sudah mereka buat. Kami duduk 30 menit. Tidak ada air putih, tidak ada tisu, tidak ada kue. Teman saya 6 orang itu mengatakan, ini di sini manusia apa bukan? Saya bilang, antum ini ke sini cari makan atau cari dakwah di sini? Surat tugas itu dakwah, bukan cari makan. Antum udah makan enak-enak di Indonesia, datang ke sini menuntut makanan. Duduk lagi 5 menit, belum ada tanda-tanda. Sudah 35 menit. Tiba-tiba tambah 5 menit lagi 40 menit. Tiba-tiba ada 7 ibu dari dalam keluar bawa 7 nampan. Begitu mereka keluar, teman saya 6 orang mengatakan, alhamdulillah kita bisa minum. Lalu ibu yang pertama membawa nampan yang pertama, dia sodorkan kepada saya, diserahkan kepada saya. Begitu saya buka tutupan nampan, ternyata bukan tisu, bukan minum, Al-Quran. Teman saya 6 orang lagi mengatakan, wah berarti alhamdulillah tadi salah, itu yang benar. Lalu saya ambil Al-Quran itu, saya buka acak-acakan, ternyata surat yang diperlihatkan untuk saya baca adalah surat 67, surat Al-Mulk. Lalu saya dengan semangat, di depan saya itu ada anak-anak kecil umur 5 tahun, umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, sampai umur 9 tahun lagi duduk di situ. Dan saya mulai baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Anak-anak kecil umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 9 tahun itu melanjutkan ayat kedua sampai 30 dengan sempurna tanpa musti. Saya bilang, kita nggak layak dakwah di sini. Mereka sudah hebat ini. Saya minta izin ke belakang mau buang air. Saya bilang, teman-teman para dai mesti ada 7 nampak. Saya bergeser begitu mau masuk melintasi ruang tengah. Ada 3 ibu rambutnya keriting hitam keling. Mereka menidurkan mengayun anak mereka dalam ayunan dengan ayat-ayat Allah. Ketiganya mengayun. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Saya berdiri menangis di tempat itu. Ya Allah, ini ibu benar-benar menjadi madrasah buat anak suaminya. Dia benar menempatkan otak kiri dan otak kanan anak ini dengan ayat-ayat Allah. Anak ini tidur terlelap, tetapi di bawah alam sadarnya Allah memasukkan ayat-ayat Allah pada otak kiri dan otak kanan. Lalu 1 minggu kemudian kami survei desa yang jumlahnya 5.000 orang itu, 5.000 kepala keluarga itu, 50% hafiz Al-Quran. Tandus tapi makanan ada. Kering tapi selalu air dikirim oleh manusia di seluruh dunia kepada mereka. Kenapa? Karena mereka membaca ayat ini sepanjang hari. Di dapur dengan Al-Quran, di ruang tamu dengan Quran. Saat dia cuci, dia hafalan itu jalan. Saat dia setrika, dia bekerja, bermain dengan ayat-ayat Allah. Untuk masuk SD kelas 1, juz 30 sudah di luar kepala, maka tidak perlu pusing tentang pakaian seragam. SPP sudah dibayar dengan habis juz 30. Mau masuk SMP kelas 2, SMP kelas 1 juz 29 30. Mau masuk SMA juz 28 29 30. Mau kuliah paling rendah 5 juz. Kalau perguruan tinggi yang paling hebat kau harus 30 juz, maka kau akan kuliah dengan baik di mana. Mereka tandus, kering, kerotan, hitam kering, tapi mereka mampu menempatkan itu pada kehidupan mereka. Ada apa dengan mereka? Pertama, dakwah di negeri itu hidup. Sementara kita di Indonesia, dakwah tidak hidup. Dari 220 juta itu, dai yang tersedia untuk berdakwah hanya 700.000. Dari 700.000, 67% menjadikan dakwah lahan cari nafkah. Lahan cari nafkah. Mereka yang lahan mencari nafkah ini yang menggerogoti Al-Quran sesuai hawa nafsu mereka. Apa keinginan orang yang salah itu yang diterjemahkan itu benar. Dan kelompok ini kalau kemas dakwah sesuai keinginan majelis, tidak menyampaikan firman yang merubah keadaan orang yang salah menuju perbaikan hidup, tapi justru dia datang di tempat itu membuat orang tertawa terbahak-bahak. Lalu ditanya kepada mereka, apa kehebatan Ustadz hari itu? Hebat sekali. Kenapa dia hebat? Lucu sekali. Sehingga menerapkan ayat Al-Quran kepada mereka melalui alam Al-Quran itu tidak tercipta karena pikiran mereka sudah salah dalam hidup. Sikap hidup mereka sudah salah. Tapi kalau coba kita lihat mulai dari surat Al-Fatihah, Allah bagi jadi 7 ayat. 7 ayat ini menjadi energi hidup. Saya selalu mentadaburinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semua manusia di atas muka bumi ini harus jadi produsen Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana membuat produsen Alhamdulillah? Saya kasih contoh kecil. Seorang suami, rumah, kantor. Karena ibadah kepada Allah, dia bekerja dengan baik. Kantor, rumah. Begitu masuk tanggal gajian, dia bawa pulang gaji. Sampai ke rumah dia serahkan kepada istrinya. Istrinya mengatakan Alhamdulillah. Suaminya produsen Alhamdulillah. Antum-antum yang belajar di pesantren ini, begitu hafiz Quran, pulang ke rumah Alhamdulillah, saya bisa hafiz Quran, saya bisa hafiz Quran. Siapa? Guru kita, Ustadz Amril dan keluarga menjadi produsen Alhamdulillah, membuat orang lain memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tokoh produsen Alhamdulillah terbaik di dunia adalah Rasulullah Muhammad SAW.
mengantar manusia untuk selalu memuji Allah. Mindset ini harus ada pada kita. Hari ini kita ngaji, ada sound system, membuat suara menjadi keras. Siapa profesional? Alhamdulillah, yang menatanya, yang mendesain sehingga dia menjadi bagus. Kita bisa dengar ceramah itu. Yang membuat ruangan ini harum siapa? Cleaning service. Dia produsen, alhamdulillah. Semua ini bertemu karena ingin mentadaburi Al-Quran agar semua orang di atas muka bumi banyak membuat kebaikan. Kebaikan itu akan menerjemahkan orang memuji Allah. Memuji Allah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Mindset ini harus pada setiap orang hidup. Suaminya galak, istrinya cerewet, sedikit sekali orang bicara. Kenapa alhamdulillah? Allah sengaja kirim laki-laki yang galak berjodoh dengan ibu supaya ibu memainkan peranan mendakwainya. Allah sengaja mengirim perempuan yang cerewet dalam rumah tanggamu berjodoh denganmu supaya kau jadikan peranan dakwah di rumah itu, merubah dia supaya dia akan menjadi energi dakwah, terutama mengawali dengan Al-Qur'anul Karim. Menurut catatan Pengadilan Agama Republik Indonesia di tahun akhir 2015, setiap 1 jam orang Islam Indonesia berpasangan yang menikah itu, setiap 1 jam 1000 orang cerai. Kenapa? Mereka menikah bukan karena taat kepada Allah. Mereka menikah karena gantengnya, hartanya, cantiknya, keturunannya. Sementara agama dan Al-Quran tidak ada pada lisan mereka. Sehingga menikah 6 bulan kemudian hartanya habis, lepas. Tapi kalau dia menikah karena takwa kepada Allah dengan ayat-ayat Allah, dia walaupun tidak makan 1 hari, dia bahagia karena dia ingat Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh para sahabat, mengangkat perut mereka dengan batu, diganjal batu 2, lalu mereka mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami berdakwah tapi sudah berapa hari kami tidak makan, coba lihat kepada perut kami ada 2 batu yang kami ganjal. Rasulullah tidak menjawab, tapi dia membuka gamisnya dan perlihatkan di perutnya diganjal 3 batu. Sahabat itu malu, dia 3 batu kita baru 2. Kenapa? Karena kecerdasan Al-Quran menjadi literatur untuk mereka membuat amal bagi kehidupan mereka. Yang kedua, mereka menjadikan Ar-Rahman, Ar-Rahim itu menjadi mindset bahwa mereka adalah orang yang mampu mengantarkan Ar-Rahman Ar-Rahim kepada orang lain. Dengan kasih sayang Al-Quran mereka rubah orang itu. Dimaki bukan urusan. Nah, ini dakwah dimaki tidak ada urusan, yang penting dia bisa menyentuh. Diancam mereka tidak ada urusan, yang penting dia bisa bertemu dengan mereka untuk menyampaikan Ar-Rahman Ar-Rahim ini kepada mereka. Kasih sayang ini kepada mereka. Dan yang ketiga, dia tidak punya raja di dunia ini kecuali raja yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berbuat ini karena maharaja, melayani suami yang galak karena maharaja, melayani istri yang cerewet karena maharaja, melayani anak yang bandel karena maharaja, melayani pemimpin yang zalim karena maharaja. Maka ditegakkan kebenaran itu agar orang zalim itu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan merubah keinginan pemimpin hawa nafsu untuk merubah ayat-ayat Allah. Hari ini terjadi di Indonesia seperti itu. Memilih pemimpin Islam yang korupsi itu salah, tapi memilih pemimpin kafir jujur itu benar. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Mereka selewengkan terjemahan ini hanya untuk jabatan, harta, kekuasaan, penghormatan, pujian. Tapi mereka sedang menghinakan di hadapan diri, menghinakan diri mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bicara memilih sesuai dengan pandangan Allah adalah akidah tauhid. Pertanggungjawaban berikutnya di hadapan Allah, jangan kira sudah selesai. Ke hadapan Allah akan ditanya oleh Allah, kenapa kau pilih pemimpin seperti itu? Bukankah Allah sudah sampaikan ayatnya kepada kita? Nah, ini menjadi jariah buat kita. Kalau Allah dulu katakan demikian, ikutilah petunjuk itu supaya kita tidak salah, tidak keliru dalam hidup. Sehingga Al-Quran 30 juz, 114 surat itu menjadi lahan-lahan kebaikan bagi kita.
Dan itu menjadi kunci surga yang harus diambil oleh setiap kita yang hidup. Bukankah Nabi mengatakan iqra'ul Qur'an fil buyutikum dan lain-lain sebagainya. Bacalah Al-Quran di rumah-rumah kalian. Jangan lakukan hari ini zaman modern lihat di kamar tidur sudah ada maksiat. Al-Quran tidak pernah dibaca. Di kantor Al-Quran tidak dibaca. Bagaimana bisa hidayah datang? Apalagi dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang besar ini tanpa Al-Quran. Sementara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Hanya satu Tuhan. Jadi kalau ada orang yang punya 3 Tuhan, 4 Tuhan menjadi pemimpin, itu tidak boleh. Karena pembukaan Undang-Undang Dasar sudah memberikan dasar itu. Yang punya satu Rob, Allah itu yang harus hidup mengatur bangsa ini. Maka orang yang punya satu Rob ini harus diajarkan Al-Quran kepada dirinya. Dibuat Al-Quran kepada dirinya agar dia bisa modifikasi Al-Quran itu dalam sikap hidup kepada kehidupan berbangsa dan negara yang kita cintai. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, tidak ada yang kurang dari Allah hadirkan Al-Quran untuk kita. Dan tidak ada yang salah. Saya mau tanya ibu-ibu, bapak-bapak. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dilaksanakan di Indonesia enggak? Dilaksanakan? Betul? Betul? Tapi coba ayat 1 ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Dilaksanakan enggak? Kenapa? Kenapa tidak dilaksanakan? Ragu dengan ayat ini. Ayat ini Allah beri peringatan kepada kita supaya kita amalkan, kita jadikan menjadi lahan pahala buat pribadi kita supaya menata kita. Kenapa menata? Sehingga hak orang lain kita tidak ambil. Kalau kita ambil, tangan kita dipotong. Nah, sementara sebagian orang Islam di Indonesia mengatakan kalau ayat ini tidak sesuai dan melanggar hak asasi manusia, summa na'udzubillahi min dzalik. Kapan Al-Quran hadir? Kapan hak asasi manusia hadir? Al-Quran hadir karena keinginan Allah menata manusia ini beradab menuju peradaban. Kalau hak asasi manusia hadir karena untuk kepentingan orang-orang tertentu untuk menzalimi umat Islam. Kalau begitu enjoy, laksanakan. Kenapa? Potret buruk di Indonesia hari ini, akibat orang tidak menerapkan ayat ini, maka di penjara-penjara LP di Indonesia ini menjadi pesantren kejahatan terbaik di Indonesia. Universitas kejahatan terbaik di Indonesia adalah lembaga di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Kenapa? Nggak ada efek jerah kepada mereka. Dan ketika orang yang melakukan hal ini lalu tangannya dipotong, itu berarti dosanya sudah selesai. Dia meninggal dunia, sudah tidak dapat hukuman lagi karena sudah memenuhi ayat ini. Dia mencuri karena membuat orang lain menderita. Tapi kalau dia mencuri karena anak cucunya lapar, hukuman Al-Quran itu tidak kena dia. Karena dia tidak memperkaya dirinya. Kita kasih contoh. Kasus nenek tua mencuri coklat untuk cucunya karena ingin cucunya minum coklat. Tidak boleh dikena pasal apapun. Yang dikena pasal adalah perusahaan yang membuat coklat ini harus melindungi nenek ini, menjamin orang ini dengan cucunya. Tapi dia tidak boleh dihukum. Karena dia lapar, dia tidak memperkaya diri dengan coklat 3 buah itu. Kenapa harus dimasukkan ke dalam penjara 3 bulan, 6 bulan? Berarti tidak menilai hak asasi manusia sekaligus dan menggeroti hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sekali lagi Al-Quran ini menjadi literatur yang membuat manusia tidak pernah galau, tidak pernah bingung, tidak pernah sudomo. Sudomo itu sudah dongo mono lagi. Dia jadikan Al-Quran ini menjadi
kecerdasan hidup dia. Karena dia mampu mencerdaskan. Al-Quran mampu mencerahkan. Mengantar seseorang dalam hidup itu pertama, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa akan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga dia menata sisa hidupnya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tahu bahwa perjalanan hidupnya akan menjadi cerdas. Kita kasih contoh, ada ibu kita datang tadi dengan lagu balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, dia ulang-ulang tapi tidak bisa lengkap. Tapi ketika dia dengan ayat-ayat Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dengan santai, dengan semangat, dengan cerdas dia bacanya. Kenapa? Karena sudah tertata sejak dia bacanya, sehingga Allah mengajarinya, Allah membuat keberkahan sehingga kemana-mana pun tidak akan terlupa. Maka marilah kita mulai merubah keadaan itu. Ada orang yang mengatakan susah baca Quran, saya ada teori baru. Ibu umurnya berapa tahun? 45 tahun. 45 tahun ibu usahakan kali 2. 45 tahun kali 2. 90 berarti satu hari ibu satu ayat 45 kali ditambah tafsir 45 kali. 365 hari ibu akan hafal ayat dengan sempurna. Jadi satu ayat dibaca sebanyak 45 kali ayatnya, tapi tafsirnya ibu juga baca 45 kali. Itu jadi energi bagi kita. Itu jadi energi besar bagi kita. Selain ayatnya tersimpan, tapi tafsirnya juga tersimpan. Lambat laun ketika kita tidak tahu bahasa Arab itu, dia akan masuk dengan sempurna dan kita akan menguasainya. Coba kita belajar seperti Rasul belajar pada malaikat Jibril. Tidak tahu, aku tidak dapat membaca. Padahal malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, iqra. Ya Muhammad, iqra. Rasul menjawab, ma'ana biqari, aku tidak dapat membaca. Rasul mengajar, malaikat Jibril mengajar, coba ikuti kata-kata saya. Subhanallah. 140 surat termasuk tafsirnya dengan sempurna bagi seorang Nabi Muhammad. Tidak saja bacanya, tidak saja tulisannya, tetapi prakteknya menjadi akhlak juga di tengah-tengah kehidupan. Hari ini kita tidak mendapatkan itu, dan kita juga sudah survei di seluruh tanah air Indonesia, dari RT, RW, lurah-lurah, desa-desa, kampung-kampung yang ada di seluruh Indonesia. Tidak ada aturan untuk membuat warga membaca Al-Quran. Dakwah tidak ada, dai tidak ada, sehingga ada cemoohan kepada kita. Kalau kita lihat di kampung-kampung itu, kalau ada orang yang pergi ngaji, ibunya menitip 2.000 rupiah untuk guru ngajinya. 2.000 rupiah, ini kasih ustadz ya. Mulai dari desa ini bawa 2.000, yang satu lagi datang 2.000. Hadiah Al-Quran 2.000 kepada guru ngaji. Tapi kalau anaknya kursus bahasa Inggris, kursus komputer, 1.500.000 ada. Pertanyaan yang muncul, apakah bahasa Inggris bisa mengantar ke surga? Komputer bisa meletakkan mahkota di atas kepala ayah dan ibu? Tidak jelas jawabannya. Tapi Al-Quranul Karim, mulai dari safah Al-Quran, rahmat Al-Quran, pencerahan Al-Quran, akan memenangkan pertarungan hidup di atas dunia. Bahkan dengan pertarungan Al-Quran, kita akan membuat akhirat menjadi lebih cerdas. Saya tutup dengan tafsir surat 42 ayat 20. Barang siapa yang mencari keuntungan akhirat, Allah tambahkan keuntungan dunia itu baginya. Dan barang siapa yang mencari keuntungan dunia, Allah beri sebagian kecil. Di akhirat dia tidak dapat apa-apa sama sekali. Al-Quran hudan linnas, yang tujuannya mengantar manusia mendapatkan petunjuk, yang bisa mampu membedakan mana yang salah, mana yang benar. Dengar perbedaan itu sehingga kita berjalan tahu, oh ini salah, ini benar. Benar kalau itu, maka yang harus kita yakini adalah al-haqqu min rabbika fala takuna minal mumtarin. Kebenaran itu datang daripada Rabbmu, jangan kamu ragu. Mohon maaf lahir batin kepada guru besar kita, pimpinan tertinggi FPI, Tuan Guru Lubis. Mohon maaf lahir batin kalau saya lancang di majelis ini, di tengah-tengah majelis ini. Sekali lagi, burung Irian, burung Cendrawasih, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.